نبي نستعين ولا أمر الدنيا الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به ببركات علومه وبكم بالدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Sila anda langsung ke halaman 16. Coba lihat al-aslu sadisu fi sam'i wal basari. Ada halaman 16 ya, ada kan halaman 16 ya, ada baris ke-6 yang apa tulisan tebal. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu sadisu bis-sam'i wal basari wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa wa la yahjubu sam'ahu bu'dun wa la yadfa'u ru'yatahu zalam yara min ghairi hadaqatin wa la ajfanin wa yasma'u min ghairi asmikhatin wa la adhanin kama ya'lamu min ghairi qalbin wa yabtishu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin id la tashabbaha sifatuhu sifatal khalqi kama la tashabbaha dhatuhu dhatal khalqi. Baik, al-jamaah yang berbahagia, setelah kita berbicara lebar tentang makna iradah, yaitu kehendak atau keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pondasi yang berikutnya yang wajib kita yakini bahwasanya Allah itu fis sam'i wal basari. Ya, di dalam masalah Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Ya, Allah punya sifat yang wajib yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Di sini disebutkan wa annahu ta'ala sami'un basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan juga melihat. Yasma'u wa yara, Allah mendengar dan melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya, tidaklah luput dari pendengarannya yang didengar meskipun tersembunyi pendengarannya, ya meskipun kecil ya suaranya, tapi tetap Allah Ta'ala maha ya mendengar. Jangankan suara kita, suara hati kita aja kita kan, suara hati manusia Allah dengar, Allah tahu. Ya, suara hati nggak bersuara, nggak terdengar, ya jangankan kepada orang yang terdekat, ya orang yang jauh, yang terdekat aja nggak bisa mendengar suara hati manusia, ya tapi Allah dengar, gitu kan? Ya, ente bersuara atau hati ente berbicara apa dan bagaimana, Allah Ta'ala iya maha mendengar, maha tahu, gitu kan? Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa, dan tidaklah ya hilang dari penglihatannya yang dilihat wa in daqqa, meskipun kecil, ya walaupun kecil, ya makhluk Tuhan yang kecil misalnya, yang nggak bisa dipandang oleh mata, tetap Allah Ta'ala maha melihat.
Ya, kayak apa ya, bakteri gitu kan. Bakteri itu kan kalau enggak di apa ya, gunakan alat ya, apa namanya itu, mikroskop gitu kan, itu alat pembesar ya benda-benda yang kecil. Nah itu mata telanjang kita itu nggak bisa lihat bakteri-bakteri, virus-virus ya kan. Nah itu saking apa ya, kecilnya. Tapi ingat Allah Ta'ala lihat ya, meskipun makhluk atau benda itu sangatlah kecil ya, bahkan Allah bisa melihat gerakan daripada semut hitam gitu kan, yang berjalan di goa, di dalam goa di waktu malam. Allah lihat. Lantas bagaimana perbuatan-perbuatan kita yang mungkin orang banyak tidak melihat, tidak tahu, tapi Allah maha tahu, Allah maha melihat. Ya, walayah jubul sam'ahu bodun, tidaklah terhalang pendengarannya itu dari jarak jauh. Ya, kalau pendengaran kita mah terbatas, gitu kan? Jarak 100 meter mungkin kita nggak bisa mendengar omongan manusia. Ya, kecuali dengan kalau 100 meter ada alat yang dinamakan dengan mikrofon ya, atau toa gitu kan, ada alat. Tapi kalau nggak ada alat, itu pun alat terbatas ya, terbatas, hanya beberapa ratus meter atau beberapa kilo. Selebihnya Allah nggak apa, nggak terbatasi ya pendengarannya ya. Walaupun kita ada di mana, di Saudi misalkan gitu kan, kita ada di Australia, ada di mana, tetap Allah dengar apa yang kita ucapkan ya. Walayat pauru yatahu zalamun, dan tidak terhalang penglihatannya itu dari apa, kegelapan ya. Walaupun gelap ya kan, di malam hari, kemudian di dalam goa ada lagi lubang lagi ya kan, di dalam lubang ada lagi lubang lagi. Nah tetap Allah lihat bagaimana gerakan daripada makhluk-makhluknya itu ya. Yara min ghairi hadaqatin, Allah melihat tanpa bola mata. Kalau kita kan pakai bola mata ya, hadaqah. Wala ajfan, dan juga tanpa pelupuk iya mata ya. Beda penglihatan Allah sama kita, beda, karena kita meyakini mukhalafatu lil hawadis, Allah itu berbeda ya, bagi yang baru, berbeda dengan makhluk, nggak sama ya. Kalau kita lihat dengan apa tadi, kelopak mata, kemudian dengan bola mata. Wa yasma'u min ghairi asmikhatin, Allah mendengar tanpa apa, gendang telinga ya. Wala adan, nggak pakai kuping, nggak pakai telinga ya. Kama ya'lamu min ghairi qalbin, sebagaimana Allah mengetahui tanpa hati. Wa yabtisu bi ghairi jarihatin, dan Allah bekerja tanpa anggota tubuh ya. Allah menindak atau bekerja tanpa anggota tubuh ya. Gak perlu Allah bikin gunung ya kan, bikin lautan segala macam dengan anggota-anggota. Beda sama kita, kita bikin bangunan, bikin rumah, masjid, musola ya kan, itu pasti dengan menggunakan anggota ya tubuh kita. Kalau nggak ada ya nggak bisa ya terbangun itu sebuah bangunan. Wa yakhluqu min ghairi alat, Allah kan nyiptain tanpa alat ya. Kalau kita manusia pakai alat ya kan, pakai batu bata atau herbal, pakai besi ya kan, pakai cangkul ya, pakai semen, ada alat ya. Kalau mau bangun hotel atau apa apartemen pakai alat berat. Allah nyiptain tanpa itu semua ya. Idla tashabbaha sifatuhu sifatal khalq. Kenapa? Karena Allah tidak menyerupai sifatnya itu dengan sifat-sifat makhluk, beda
ya sifatnya Allah Ta'ala dengan makhluk. Wa kama la tasyabbaha dzatuhu dzatal khalqi, sebagaimana tidaklah menyerupai zatnya dengan zat makhluk. Nah, disinilah ya yang wajib kita yakini di dalam hati kita, bahwasanya Allah Maha mendengar. Ya, Allah dengar keluh kesah kita, ya kan? Allah dengar apa munajatnya kita, ya walaupun orang lain ya nggak dengar, orang lain nggak tahu. Kita bangun di tengah malam misalkan, gitu kan, di saat orang-orang semua pada tertidur, ya keluarga kita, istri kita, bini kita tidur, ya disitulah kita munajat, berdoa ya kepada Allah, mengadukan keluh kesah kita. Jangan disangka Allah nggak tahu, jangan disangka Allah tidak mendengar. Ya, Allah mendengar jeritan-jeritan atau tangisan-tangisan daripada hamba-hambanya. Ya, maka kita jangan jangan males, ya kan? Jangan segan untuk kita mengadukan, ya, mengadukan hal ihwal daripada kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Nabi, sehingga turun ayat surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1 yang berbunyi, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Itu turun ayat ya, surah Al-Mujadilah. Sungguh Allah mendengar ucapan ya seorang perempuan yang apa, dia berdebat atau cekcok sama suami ya, watastaki ilallah, dan dia mengadu, berkeluh kesah kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar ya apa ya, obrolan daripada itu perempuan sama Nabi. Allah sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ini ayat turun kepada salah seorang perempuan namanya Khawlah binti Tha'labah. Ya, ada seorang perempuan namanya Khawlah binti Tha'labah. Dia punya suami, suaminya namanya Aus bin Somit. Ya, Aus bin Somit. Ini Khawlah ya, dia berumah tangga sudah ya puluhan tahun, tuh kan? Ya sudah berumah tangga sudah ya puluhan tahun. Nah, namanya rumah tangga terjadilah ya apa namanya problem, ya kan? Ada yang namanya keributan, ya cekcok. Kita sering cekcok Pak sama bini kita. Nggak pernah. Sering. Ya. Jadi di zaman Nabi ada tuh, ya suami istri cekcok. Ya si Khawlah nih cekcok sama suami yang bernama Aus. Ya, gitu. Nah, akhirnya ya si Aus bilang begini, ya anti gitu kan, alayya kadzahri ummi, gitu. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Nah, ya dalam fikih ada namanya zihar. Tahu nggak zihar? Ya, ada permasalahan zihar. Zihar itu kita menganggap istri kita kayak ibu kita. Ya, itu namanya zihar. Ya, kita anggap bini kita kayak emak kita. Kalau kita anggap kayak emak kita boleh digaulin nggak?
nggak boleh, haram digaulin. Ini karena mungkin apa ya, udah diubun-ubun kali ini kekesalan daripada Aus bin Somit. Akhirnya dia bilang sama bini, anti alayya ka dhahri engkau ya menurut aku seperti punggung ibu. Nah, dengar tuh si Haulah bininya dengar, wah berarti laki gue dimenzihar gue. Zihar pada zaman jahiliyah itu ya nggak diceraiin, gitu kan? Di zaman jahiliyah ya tidak diceraikan, tetapi apa? Nggak boleh digauli, gitu kan? Ya. Kalau apa? Kalau orang jahiliyah dulu itu ya nggak diceraiin lah suami istrinya, cuman nggak boleh dicampur, nggak boleh digauli. Kemudian apa? Nggak boleh dikasih nafkah, ya nggak boleh nggak boleh kasih nafkah. Jadi diapain? Digantung begitu aja udah. Statusnya tetap sebagai istri, gitu kan? Jadi si perempuan mau nikah lagi susah karena statusnya masih sebagai istri orang. Akhirnya Kholah bingung, waduh, mana nih? Ya, ribut sih ribut, tapi jangan sampai ngucapin begitu dong. Kenapa? Anaknya banyak. Tuh, gitu kan? Dia bingung siapa yang mau nafkahin anaknya. Yang satu masih kelas SMK, yang satu masih SD, yang satu lagi PAUD, satu masih 2 bulan. Iya kan? Bingung tuh Kholah. Wah, ya, gitu kan? Hingga akhirnya apa? Ya, si suami mau senggama, mau tidur bareng. Tuh, Kholah karena apa? Perempuan yang taat, nggak boleh suami. No entry. Nggak boleh mas, nggak boleh masuk, nggak boleh. Tuh, stop. Ya, sampai saya menghadap Rasulullah SAW. Gitu kan? Sampai saya menghadap baginda Nabi. Karena si Aus nih akhirnya nyesel nih. Aduh, ya pakai ngucapin begitu lagi, nyesel deh. Akhirnya pengen balikan sama istrinya, gitu kan? Udah. Akhirnya Khaulah menghadap Rasulullah SAW, menghadap Nabi, menyampaikan permasalahannya. Gitu. Ya Rasulullah nih, suami saya nih begini. Tadi dia sudah menzihar saya. Dia mau balik lagi sama saya, mau berhubungan lagi sama saya. Tapi kan, ya, hukum pada saat itu tidak membolehkan. Gitu. Sementara saya ini berharap kepada suami, karena anak-anak saya masih banyak. Gimana ya Rasulullah? Gitu. Keputusannya, apakah saya boleh balik lagi sama dia atau tidak? Ya, kata Nabi apa? Ntar dulu deh. Gitu. Kalau bisa lagi, haram masih haram, jangan dulu. Ya, jangan dulu lagi ente campur sama anti. Sampai menunggu keputusan dari Allah Ta'ala, gitu. Karena ayat belum turun. Nah ini akhirnya bakal apa? Permasalahan tentang zihar ini. Ya nggak mungkin ayat turun kalau nggak ada sebab, gitu kan? Tetap kata Nabi haram, jangan dulu tuh suami ente bergaul ente sampai menunggu ayat tuh wahyu tuh udah. Akhirnya ini kan ayat turun begitu. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah dengar tuh. Gitu kan? Ucapan seorang istri yang ngadu tentang suami ini kepada Nabi.
Kemudian ada wa tashtaki ilallah, si perempuan ini ngadu keluh kesahnya sama Allah. Ya, setelah sama Nabi langsung si perempuan ini, si Khawlah ini ngadu, ya Allah, tolong ya Allah, ya kembalikan suami saya, anak saya banyak, siapa yang memberi nafkah mereka, gitu kan, ngadu tuh. Ya, si sang istri ya kepada Allah Ta'ala. Nah, gimana nih kehidupan berikutnya ya kalau nggak ada suami. Turun tuh ayat akhir ini, dia tadi qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah tahu ucapan daripada ya keluh kesah daripada seorang istri. Allah tahu, Allah dengar. Oh, maka hati-hati ente kalau bini ente ngadu berkeluh kesah sama Tuhan. Apa yang tahu? Hati-hati kalau bini udah angkat tangan ini. Menghadap kepada Allah, mengalurkan keluh kesahnya sama Allah Ta'ala. Ya, bisa-bisa habis gitu sebagai suami. Kalau nggak ada keredoan dari sang istri. Turun tuh ayat. Nah, akhirnya apa? Ya, itu turun itu ayat, Nabi kasih tahu hukum bagi suami yang menjihar istrinya. Hukumnya apa? Ada kifarah. Oke, kalau si suami mau balik lagi kepada sang istri, maka dia harus membayar kifarah. Apa kifarahnya? Satu, merdekakan budak. Gitu kan? Nggak mampu. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, nggak mampu juga, ngasih makan 60 orang miskin. Gitu, ya. Akhirnya tuh solusinya gitu. Akhirnya Nabi panggil Khawlah. Udah turun ayat amanah. Ada wahyu dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar solusi kalau suami kamu mau balik lagi. Iya. Itu diantaranya tadi. Bebasin budak, puasa 2 bulan berturut, atau ngasih makan 60 orang miskin. Wah, girang Allah. Alhamdulillah. Ya, nggak jadi digantung. Ya kan? Jadi cerai. Dia nggak ngucap talak, nggak ngucap talak. Gitu kan? Kalau jihad tuh nggak ngucap talak. Ya, cuma dia menganggap isinya itu seperti ibunya, maka nggak boleh digaulin. Ya, udah akhirnya balik ke rumahnya. Wah, suamiku. Wah. Ya kan? Bang Aus. Alhamdulillah. Ya, udah ada solusi dari Rasulullah yang datang dari Allah Ta'ala. Apa solusinya? Itu dia tadi. Ya, bayar kifarah. Gitu kan? Kemudian apa tadi? Bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut lama. Nggak bikin dong. Wah, ya kata Aus berat juga nih kifaratnya. Ya udah deh, sekarang aneh pengen ngadep Nabi. Kata bini, ya udah, kalau abang mau balikan lagi, sono ngadep Rasulullah. Ngadep Rasulullah SAW. Aus bin Somit bilang, ya Rasulullah, saya mau balik lagi sama istri saya, karena saya sudah menjihar istri saya. Apa aja ya Rasulullah? Tanya lagi nih sama si Aus. Ya udah, kamu bebasin budak. Kuat nggak? Waduh, gak kuat ya Rasulullah. Ya, mahal. Bebasin budak terlalu mahal. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah ya Rasulullah, aneh udah tua. Emang udah tua nih si Aus, lagi udah tua pakai berantem lagi. Udah ubahan pakai berantem. Nggak kuat ya Rasulullah, kalau sampai puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Ya, kan kalau udah sampai setengah, kalau besoknya batal, balik ulang lagi kan? Dari awal lagi, terus nggak boleh putus ini. Wah, bisa dia Rasulullah. Dia nggak kuat aneh. Karena Nabi kalau gitu ente kasih makan
60 orang miskin. Gitu. Ya, hidup aneh pas-pasan ya Rasulullah. Dapat langsung habis, dapat. Gak bisa ya Rasulullah. Ya kalau aneh memberikan makan 60 orang miskin. Geleng-geleng kepala. Ada yang begini manusia. Iya kan? Kata Nabi, ya udah, Nabi panggil sahabat. Ya, nih ada ya gandum 15 sok atau 16 sok. Diambil dari apa? Dari rumah Nabi. Ya, ini ada 16 sok gandum. Ya kalau kita beras gitu kan. Ya. Nah, ini ente bagiin. Ya kan? Ke orang-orang miskin yang ada di wilayah ente. Gitu. Kata Aus misalnya, ya Rasulullah, gak ada yang miskin kecuali aneh. Tuh, di kampung aneh gak ada yang miskin kecuali aneh. Nabi mesej, ya udah lo bawa pulang. Aduh, ya udah lo bawa pulang deh kata Nabi. Ya, kami ketawa tuh, mesem, gitu kan, senyum. Ya udah ini 15 orang, nanti makan itu. Ya, nah itulah. Yang menunjukkan bahwasanya turun itu ayat Al-Mujadalah, bahwasanya Allah mendengar apaan aja ya ucapan kita. Makanya hati-hati dalam berucap gitu kan, dalam berbicara segala macam ya, hati-hati. Emang orang nggak dengar, tapi orang lain nggak dengar. Allah maha mendengar. Ya kan banyak ya apa dosa itu melalui lisan, melalui lidah banyak, entah itu dusta, entah itu apa ghibah, entah itu namimah gitu kan, melalui ucapan. Memang orang lain nggak dengar, saudara kita dengar, tapi Allah Taala maha mendengar. Maka harus apa? Dijaga. Ya, hati-hati sekarang kita. Yauma tashhadu alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari lidah kamu, kaki kamu akan menjadi saksi dari segala apa yang kamu perbuat. Ya, nah inilah ya pelajaran kita pada malam hari ini. Ingat, kita yakini bahwasanya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Nggak ada satupun apa yang kita perbuat di alam dunia ini melainkan Allah tahu. Walaupun kita di kamar sendirian aja, ya kan? Oh, karena kan orang maksiat ya di luar, kadang-kadang di dalam di kamar, bukan ada orang. Tuh akhirnya ente berbuat dosa. Ingat, Allah lihat apa yang ente kerjain. Hati-hati, semua nanti ada balasannya dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana nabi annana qatarafna wa annana asrafna ala lama asrafna fatub alaina tasilu kulla hawba wastur aurati wa aminir rawati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli bi mahabbah au jiratin